Halo viewers, berjumpa lagi dengan Zaki Zul, manusia tergabut seantero dunia. Untuk subscriberku, pantengin channel ini terus ya. Dan untuk pendatang baru, jangan lupa di subscribe. Di awal film kita akan melihat adanya pembegalan terhadap tangki minyak yang dilakukan Dominic Toretto dan kawanannya. Letty berhasil menaiki tangki minyak tersebut dan Han mendapatkan 2 tangki pertama. Letty ingin melepas 2 tangki lagi, namun sopirnya melihat Letty yang sedang berada di atas tangki. Si sopir menyadari bahwa dia sedang dibegal dan langsung menabrak Dom dari belakang yang membuat mobil Dom berbalik arah. Si sopir menembaki Dom, sedangkan Letty menyemprot pengait tangki tersebut. Setelah selesai, Dom langsung menabrak mobilnya dan melepaskan tangki tersebut. Sopir melihat ada tikungan tajam di bawah, lalu dia melompat keluar dari tangki. Saat Dom berhasil menolong Letty, 1 tangki berguling ke arah mereka. Dan beruntungnya, Dom dapat melewati tangki tersebut. Malam harinya mereka berbagi hasil dengan menjual minyak curian tersebut. Han memberitahu Dom bahwa garasi mereka digerebek polisi, dikarenakan polisi sangat menginginkan Dom. Dom menghampiri Letty dan mengatakan untuk tidak tetap bersamanya. Namun Letty membantahnya. Saat fajar, Dom pergi meninggalkan Letty. Di bagian kota lain, Brian yang kembali menjadi agen FBI sedang kejar-kejaran dengan targetnya. Sang target memasuki sebuah penginapan dan siap menunggu kedatangan Brian. Akan tetapi, Brian melihatnya dan langsung menyergapnya. Brian langsung menodongkan senjatanya dan menanyakan siapa namanya. Karena takut, dia memberitahu orang yang Brian cari. Namanya David Park. Di kantor, Brian datang terlambat dan langsung mengatakan Park adalah orang yang merekrut pembalap liar yang akan menjadi kurir narkoba Braga. Beberapa bulan kemudian di Panama, Dom mendapatkan telepon dari Mia yang memberitahunya bahwa Letty meninggal dikarenakan kecelakaan. Brian datang ke pemakaman Letty dan menyadari akan kedatangan Dom. Malamnya, Dom pulang ke rumahnya untuk melihat Mia. Mia menceritakan bahwa Letty selalu datang ke sini untuk memperbaiki mobil dirt charger peninggalan ayah Dom. Lalu Dom meminta ke Mia untuk mengantarkannya ke tempat kecelakaan Letty. Sedangkan di kantor FBI, Brian sedang rapat tentang penutupan kasus Braga apabila dalam waktu 72 jam tidak ada kemajuan tentang kasus tersebut. Dikarenakan dalam 2 tahun mereka tidak mendapatkan foto bahkan sidik jari dari Braga. Dalam artian FBI tidak mengetahui siapa Braga ini. Di tempat terjadinya kecelakaan, Dom membayangkan kecelakaan tersebut dan menemukan bekas terbakar di tanah yang disebabkan nitrometana. Dan Dom tahu siapa penjual dari nitrometana ini, dikarenakan hanya 1 orang yang menjualnya di Los Angeles. Mia mengingatkan untuk tidak balas dendam dan melupakan kejadian tersebut sebelum terlambat. Dom pun menjawab, ini sudah terlambat Mia. Di rumah, Mia sudah ditunggu oleh Stasiak untuk menanyakan tentang Dom dan membawa Mia ke kantor FBI untuk menjadi seorang saksi. Paginya Brian melihat Mia yang sedang berada di ruang saksi. Brian pun membawa Mia keluar dan mengajaknya makan. Di sisi lain, Dom menemui sepenjual nitrometana dan mengancamnya dengan sedikit kekerasan untuk memberitahu siapa yang membelinya.
Akhirnya si penjual memberitahu nama dan tempat tinggal orang tersebut. Orang itu adalah David Park dengan mobil Portorino hijau. David Park. It's green Ford Torino. Saat di restoran, Brian meminta kepada Mia untuk menjauhi Dom, dikarenakan polisi akan membunuhnya. Mia pun membahas tentang hubungan mereka, yang membuat obrolan sedikit canggung. Akhirnya, Mia meninggalkan Brian. Di kantor, Brian mendapatkan petunjuk tentang David Park dan langsung pergi untuk menemui orang tersebut. Di sisi lain, Dom sudah lebih dulu menemui David Park. Saat sudah di depan rumah David Park, Brian mendapati orang tersebut sedang dalam bahaya, dikarenakan Dom mengancamnya untuk memberinya slot balapan yang akan diadakan oleh Ramon Campos. David Park akhirnya memberikan slot tersebut kepada Dom. Brian yang melihat hal tersebut langsung mendatanginya. Melihat Dom, Brian mengatakan ke Dom untuk menariknya ke atas, dikarenakan orang tersebut akan mengantarkannya ke Braga. Akhirnya David Park dibawa Brian ke FBI untuk diinterogasi. Di kantor, Brian dicegat Stasiak yang tidak terima saksinya yang dibebaskan oleh Brian, dan Brian memukulnya hingga berdarah. FBI mendapatkan kabar baik dikarenakan mendapatkan slot dari David Park untuk balapan yang diadakan Campos, tangan kanan dari Braga. Dan yang menang dari balapan tersebut akan menjadi kurir narkoba Braga. Brian dipilih untuk mengikuti balapan tersebut. Setelah itu, mereka datang ke tempat Campos. Di tempat Campos, mereka dijelaskan oleh Giselle bahwa di pertandingan ini mereka hanya diambil satu pemenang untuk menjadi kurir narkoba Braga. Di sini terlihat bahwa Giselle sangat menyukai Dom. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasanya Braga sudah mempunyai 3 kurir yang sudah terpilih, di antaranya Dweck, Tos, dan Melik. Braga mengadakan balapan tersebut untuk mendapatkan satu kurir lagi untuk melengkapi kurirnya. Awal balapan, Dom memimpin. Di tikungan pertama, satu pembalap kecelakaan dan tersisa 3 pembalap lagi. Kecelakaan tersebut membuat Brian salah mengambil rute balapan. Di sisi lain, Dom sedang kesulitan menghadapi pembalap lainnya yang selalu menabrakkan mobilnya ke mobil Dom. Hingga akhirnya, Dom menyingkirkan pembalap tersebut dan Brian kembali ke rute yang benar. You are now 1 mile from your destination. Akhir balapan menyisakan Brian dan Dom. Di sini Brian nyaris memenangkan balapan tersebut, tapi Dom menabrakkan mobilnya untuk memenangkan balapannya dan mendapatkan slot untuk menjadi kurir Braga. Brian yang tidak terima akhirnya juga mendapatkan slot untuk menjadi kurir Braga dikarenakan dia menyingkirkan Dweck dengan memfitnahnya memakai narkoba. Besoknya, Dom serta Brian mendapatkan panggilan dari Campos. Ketika mengobrol, Brian menanyakan siapa Braga ini. Campos mengatakan bahwa Braga sama seperti kita. Setelah itu, Brian mendapatkan 2 cangkir yang salah satunya dicurigai dipakai Braga. Saat yang bersamaan, Dom melihat mobil Ford Torino hijau, mobil yang menyebabkan kematian Letty. Lalu Giselle memberitahunya bahwa mobil tersebut milik Phoenix. Saat di kantor, Brian menyerahkan 2 cangkir yang didapatnya tadi untuk diselidiki. Tidak lama kemudian, Brian mendapatkan panggilan misi. Mobil Brian yang dilengkapi oleh pelacak yang dipasang oleh FBI hampir menyebabkan Brian ketahuan saat pemeriksaan. Akan tetapi, Brian berhasil merusak pelacak tersebut yang membuat FBI tidak bisa mengetahui keberadaannya. Brian, Dom, serta pengemudi lainnya dimasukkan ke dalam mobil truk
yang membuat mereka juga tidak mengetahui mereka akan dibawa kemana. Lanjut, mereka sampai di Meksiko dan Giselle memberikan rute untuk melewati perbatasan tanpa diketahui oleh penjaga perbatasan. Di tengah perjalanan, Phoenix datang dengan menggunakan mobil Ford Torino hijaunya. Lalu Phoenix menuntut mereka. Petugas di perbatasan meminta helikopter untuk mengawasi kawasan tersebut. Namun helikopter tidak mendapatkan apa-apa karena mereka semua berhasil melewati perbatasan dengan menggunakan terowongan di bawah gunung. Saat sampai di tempat pertemuan, Dom membuka gas nos di dalam mobilnya dan menyalakan pemati rokok. Lalu Dom keluar dan menanyakan tentang Letty dan mobilnya kepada Phoenix. Phoenix memberitahunya kalau dia yang menghancurkan mobil itu. Saat Phoenix ingin menembak Dom, terjadilah ledakan yang disebabkan oleh mobil Dom yang menyebabkan semua mobil meledak. Di sini Dom terkena tembakan. Akan tetapi, Brian dan Dom berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil yang berisi semua narkoba. Brian menelpon atasannya, namun atasannya melihat Brian bersama Dom di CCTV lalu lintas. Atasannya meminta Brian untuk menyerahkan narkoba itu serta Dom. Namun, Brian mempunyai rencana lain. Mereka pun menyembunyikan semua narkoba itu di tempat penyitaan mobil polisi. Lalu, mereka menuju ke rumah Brian untuk bersembunyi. Brian menelpon Mia untuk mengobati Dom. Setelah itu, mereka makan bersama. Habis makan bersama, Dom membuka barang bukti kematian Letty dan menemukan ponsel Letty. Dom menelpon nomor terakhir yang dihubungi Letty dan ternyata itu milik Brian. Saat itu juga, Dom langsung memukul Brian. Hingga akhirnya Brian mengatakan yang dilakukan Letty itu hanya untuk Dom. Dom pun terdiam. Letty mendatangi Brian untuk meminta membersihkan nama Dom, dan sebagai gantinya dia akan menangkap Braga. Besoknya Brian datang ke kantor FBI. Brian memberikan alasan kenapa dia tidak mengantarkan barang buktinya serta Dom. Brian mengatakan dia menyimpan narkoba dengan sangat aman karena Brian ingin manfaatkan untuk memancing Braga keluar. Brian menawarkan kesepakatan kepada atasannya, yaitu kalau Braga tertangkap sebagai gantinya, nama Dom dibersihkan. Namun atasannya hanya diam saja. Besoknya, Dom menelpon Giselle. Giselle memberikan telepon tersebut ke kampus. Saat kampus yang menerima telepon tersebut, Dom menawarkan untuk melakukan pertukaran antara narkoba yang mereka bawa dengan uang 6 juta yang dibawa oleh Braga itu sendiri. Kampus pun menyetujuinya. Singkatnya, mereka bertemu di tempat yang telah ditentukan. Brian meminta agar Braga menyerahkan uangnya, sedangkan pasukan FBI sudah siap untuk menangkap Braga. Braga akhirnya keluar dari mobil, namun Brian dan Dom mengetahui yang keluar tersebut bukanlah Braga. Dari kantor FBI memberitahu Stasiak kalau sidik jari Braga cocok dengan kampus. Setelah itu Stasiak langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Braga. Namun gagal. Lalu Brian menyuruh Dom untuk pergi dari sana. Singkat cerita, ternyata kampus adalah Braga. Dia hanya menyamar sebagai kampus. Di kantor, semua orang menyalahkan Brian atas lolosnya Braga, dan dia dibebas tugaskan atas kasus Braga. Malamnya Brian menemui Dom, dan ia ingin ikut Dom. Setelah itu, mereka ingin pergi ke Meksiko. Sebelum pergi ke Meksiko, Dom menemui Giselle untuk memberikannya informasi agar mereka bisa menangkap Braga.
Sedangkan di Meksiko, Braga dan anak buahnya pergi ke sebuah gereja. Braga masuk ke dalam gereja sendirian. Saat sedang berdoa, Dom bersama Brian menangkap Braga dan langsung membawanya untuk melewati perbatasan. Salah satu anak buah Braga mulai gelisah dikarenakan Braga terlalu lama di dalam gereja tersebut. Akhirnya dia memeriksa dan menyadari bahwa Braga sudah ditangkap. Anak buah Braga menghubungi teman-temannya yang lain termasuk Phoenix. Mereka bergegas pergi untuk mengejar Brian dan Dom. Saat Brian dan Dom sampai di terowongan, Dom menyuruh Brian untuk lebih dulu memasukinya. Namun Phoenix terus mengejar Brian. Phoenix pun menabrak mobil Brian hingga terbalik keluar terowongan. Sementara itu, Dom masih di dalam. Dia hampir menabrak bebatuan. Untungnya, dia bisa berpindah ke mobil lainnya. Brian berusaha keluar dari mobilnya. Di sana, Phoenix sudah siap untuk menembaknya. Namun Dom keluar di waktu yang tepat dan langsung menabrak Phoenix hingga tewas. Brian terluka karena mobilnya terbalik dan dia menyuruh Dom untuk pergi. Namun Dom tidak akan kabur lagi. Dom akhirnya ditangkap. Di pengadilan, Dom dijatuhi hukuman selama 25 tahun penjara. Setelah sidang selesai, polisi membawa semua tahanan ke California. Namun di tengah perjalanan, Brian, Mia, serta teman-teman mobil tersebut untuk membawa Dom kabur dari sana. Dan film pun tamat. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah lagi. Terima kasih untuk yang menonton konten ini dan sampai jumpa di konten kita selanjutnya.